Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Kusmadewi bersama rekan saya, Vivinela Rahma, akan mempresentasikan paper rujukan pada tugas kali ini. Paper tersebut berjudul Morphologies Encoder-Decoder The LMU System for the Sigmorphone 2016 Share Task on Morphological Reinflection. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai problem identifikasi, di mana problem tersebut kami angkat dari paper satunya lagi, di mana paper tersebut adalah untuk membahas tugas dan problem yang akan diangkat untuk pada paper ini. Di mana problem tersebut ialah secara general, problem tersebut adalah morfologi linguistik sangat berkembang yang menimbulkan data sparsity, di mana data sparsity itu adalah perluasan makna kata terhadap bentuk kalimat yang cukup beragam. Dan spesifik problemnya itu adalah teknik lematisasi dan stemming dapat mengatasi data sparsity. Namun, dalam penerapannya, teknik tersebut belum dapat menyelesaikan dalam bentuk kata yang memiliki perluasan makna. Perluasan makna di sini adalah pada setiap kata pada setiap bahasa, setiap kata di setiap bahasa itu memiliki perbedaan jenis morfologisnya. Salah satunya adalah di Indonesia. Misalkan ada kata minum. Itu kata dasar minum, tapi di saat kita memberikan imbuhan itu bisa menjadi meminum atau minuman. Itu memiliki makna yang berbeda meskipun mereka memiliki kata dasar minum, itu kata dasar yang sama, tetapi dengan menambahkan imbuhan itu bisa memberikan makna yang berbeda dari kata itu sendiri. Di mana tujuan dari untuk mengangkat permasalahan ini ialah melakukan generate dan analisa kata berdasarkan morfologis yang kompleks. Data yang akan kami gunakan pada permasalahan ini ialah data linguistik dari berbagai macam bahasa dari berbagai negara. Karakteristik dari data itu sendiri ialah data yang kami miliki ada 10 bahasa yang terdiri dari Arabic, Finnish, Georgian, Germany, Navajo, Russian, Spanish, Turkish, Hungarian, dan Maltese. Data tersebut memiliki ragam bahasa, ragam kata dari berbagai macam negara tadi, dan data yang kami memiliki 3 kelompok yang disesuaikan dengan tasknya nanti masing-masing. Data tersebut ialah data training, data development, dan data testing. Selanjutnya, dari data yang kami miliki, kami akan memprosesnya dengan menggunakan model linguistik, yaitu morphological encoder-decoder. Model tersebut adalah pengembangan dari RNN. Selanjutnya, untuk penjelasan metode dan data training akan dilanjutkan atau disambung oleh rekan saya yang bernama Vivinela Rahma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari propose method pada paper ini. Untuk dapat melakukan morphological encoder-decoder, ada beberapa step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah neural network model. Pada tahap ini harus membangun sebuah model berdasarkan arsitektur dari Bahdanau yang diterapkan pada machine translation. Pada model ini, proses encoder dilakukan secara bidireksional, yang artinya proses translation akan memperhatikan alfabet sebelum dan sesudah. Lalu pada proses output dilakukan perhitungan dengan menggunakan non-linear function. Setelah itu, morphological encoder-decoder akan menyambungkan 5 encoder dan decoder tersebut, lalu dicari nilai prediksi yang paling besar. Jika ada nilai prediksi yang seri, maka akan diambil keputusan secara acak. Lalu selanjutnya, setelah membangun model, yang dilakukan adalah proses input dan output. Pada saat proses input, yang menjadi input pada model ini adalah himpunan alfabet. Lalu selanjutnya, akan dilakukan proses input pada masing-masing alfabet tersebut dengan menetapkan start dan end-nya.
sebagai penanda awal dan akhir proses pencarian alfabet dengan melihat target tag-nya. Format input untuk model ini adalah start dan src, strg, slang, dan sn. Untuk src sendiri itu adalah source tag-nya, dan trg itu adalah target tag-nya, dan lang itu adalah alfabetnya. Ketika sudah melakukan proses input, lalu dilakukanlah proses output. Proses output akan mengeluarkan start, slang, sn, yang artinya dia akan mengeluarkan output dari alfabet berdasarkan start dan end yang sesuai dengan target tag-nya. Lalu selanjutnya adalah di sini secara lebih rincinya, pada metode ini menerapkan 3 tags. Dari masing-masing tags ini memiliki proses yang berbeda-beda. Pada tag 1 dilakukan pemetaan berdasarkan lema dan target teks saja. Sedangkan pada tag 2 dilakukan pemetaan berdasarkan source form, source tag, dan target tag. Dan yang terakhir, pada tag 3 dilakukan proses pemetaan berdasarkan source form dan source tag. Lalu ketika sudah membuat semua model, sudah dilakukan input output, lalu dilakukanlah proses training. Sebelum proses training dilakukan, ada salah satu hal yang harus dilakukan, yaitu dengan mengenhance atau memperluas dataset dari data training yang ada. Di sini ada beberapa proses yang dilakukan untuk dapat menambah data training. Data training dapat ditambah dengan menerapkan 3 track, yaitu restricted track, standard track, dan bonus track. Pada restricted track, data training akan ditambah atau akan bertambah dengan cara membuat sampel baru, sampel data training yang baru. Sampel data training yang baru itu dapat diperoleh dengan cara menduplikasi data training yang sudah ada. Jadi data training yang sudah diduplikasi tersebut akan memiliki informasi yang berbeda. Dengan cara informasi yang ada pada data training tersebut akan ditukar. Lalu setelah data training ini sudah diperluas, data training ini dapat digunakan pada task 2. Lalu selanjutnya, untuk dapat menambah data training lagi, itu dapat menerapkan standard track. Pada standard track ini dia akan mengkombinasikan hasil dari task 1 dan task 2. Lalu yang terakhir adalah metode bonus track. Bonus track ini akan menambah jumlah dari data training dengan cara memperluas format dari inputan pada data training berdasarkan lematisasinya. Lalu selanjutnya, ketika sudah dilakukan penambahan data, otomatis jumlah data training akan menjadi jauh lebih banyak, dan artinya final data training itu akan bertambah. Dari final data training inilah yang akan digunakan untuk proses trainingnya gitu. Pada proses trainingnya ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah dengan cara mengkombinasi dataset yang ada, dataset yang ada dengan data training yang sudah ditambah sebelumnya. Salah satu contoh training data yaitu kita bisa menggunakan salah satu dataset bahasa Jerman gitu dengan menerapkan task 2 dan menggunakan restricted track. Atau kita juga menggunakan task 1 dengan track yang lain atau task yang lainnya gitu. Dengan melakukan proses training tersebut, kita akan bisa membandingkan hasil training yang paling baik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Vivinella Rahma dan rekan kerja saya Utami Kusumadewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.